Shalom, bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Pagi hari ini saudara masih bersama-sama dengan saya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman yang kita percayai, kita lakukan, firman itu pula yang menuntun kita masuk dalam dunia yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin, haleluya. Kita buka sebentar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang 13 sampai ayat 14 ya. Saya bacakan dua ayat ini. Sudah didapat? Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Nah, kita berbicara di sini bagaimana Nabi Elia berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa sebenarnya Elia. Dia adalah Nabi Allah yang diurapi secara luar biasa. Nabi Allah yang mampu menurunkan hadirat Allah dan menunjukkan secara demonstratif di hadapan jemaat, di hadapan umat, dan di hadapan Raja Israel, Raja Ahab pada waktu itu. Juga terhadap 850 nabi-nabi Baal, orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang menyembah kepada berhala. Nah, Elia mampu menurunkan api yang datangnya dari kerajaan surga untuk memakan habis korban persembahan yang sudah 3 kali diguyur pakai air, bahkan sampai basah kuyup, sekelilingnya pun sampai penuh dengan genangan-genangan air. Dikatakan di dalam Alkitab saudara, parit-parit itu berisi penuh dengan air. Tetapi tiada yang mustahil bagi Allah kita, apapun akan dilanda oleh Tuhan, oleh api kemuliaannya. Dan benar, dari 850 Nabi Baal tadi tidak ada yang mampu memanggil atau menurunkan Tuhannya. Justru Elia yang seorang diri mampu menurunkan hadirat Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, setelah api Tuhan memakan habis korban persembahan, Elia seorang diri membunuh 850 Nabi Isabel. Ya. Jadi Elia satu-satunya Nabi yang mampu memusnahkan dan meniadakan akses-akses berhala plus personilnya. Semua diselesaikan oleh Elia seorang diri. Ini adalah gambaran dari seorang nabi yang pada waktu itu lagi ketakutan. Ya, dia diancam tidak dibunuh oleh Isabel, istri dari Ahab, sampai dia ketakutan, sampai dia lari. Dikatakan di dalam Alkitab, dalam angin badai dia mencari Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak ada. Ya, dalam guntur petir dia mencari Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Dalam angin sepoi-sepoi dia tidak mendapatkan suara Tuhan. Dan saudara kalau baca di ayat yang ke-14 tadi, dia mengatakan nabi-nabimu sudah dibunuh. Dan nabi-nabimu juga, umat-umatmu sudah meninggalkan mezbah-mezbah untuk menyembah kepada Tuhan. Tinggal aku seorang diri, Tuhan. Kalau aku seorang diri yang bekerja giat sama Tuhan, tidak terselamatkan, maka di dunia ini nggak ada yang mengenal Tuhan. Inilah perkataan dari Nabi Elia. Ya, itulah sebabnya ketika dia mendengar angin sepoi-sepoi, dia keluar dari gua tempat dia berlindung, dia menutupi mukanya dengan jubahnya. Kenapa demikian? Karena Elia tidak mau dirinya tampil, ya, dia tidak merasa malu, merasa takut dia seorang diri. Justru disitulah Tuhan menunjukkan bahwa kamu itu tidak seorang diri. Kalau engkau melayani aku, berfokus dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu, dengan pengetahuanmu, dengan kekayaanmu, maka hadirat Tuhan itu nggak akan ada. Tetapi ketika engkau sudah menutup segala kemuliaanmu, segala popularitasmu, dan segala keterkenalan dirimu, kemasyuran dirimu, dengan tutup jubahmu, di situ aku mau berbicara.
Nah, Tuhan berkata, Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Aku memanggil engkau bukan engkau untuk bersembunyi di dalam gua. Aku memanggil engkau untuk menginsyafkan bangsa Israel, Raja Ahab bersama seluruh rakyatnya untuk tidak menyembah kepada berhala. Itu adalah tugas yang aku berikan kepada engkau. Tetapi Elia berkata, tinggal aku seorang diri Tuhan. Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan mengatakan, aku seorang diri yang bekerja giat sama Tuhan, gigit jari kita. Kenapa? Kita baca di ayat yang 18-nya. Ayat ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. 7.000 itu bukan bilangan yang kecil, 7.000 itu bukan bilangan yang sedikit. Kalau satu orang hamba Tuhan aja sudah seperti Elia, betapa dahsyatnya 7.000 orang ini kalau bekerja seperti Elia. Tetapi Elia di sini dia itu merasa bahwa dia itu seorang diri, bahwa dia itu kerja sendiri, bahwa semua bebannya dipikulkan kepada dia dan dia menyelesaikan sampai titik batas kekuatannya. Dan ketika kekuatan itu sudah terlampaui, sudah sampai ambang batasnya, dia merasa nggak kuat, dia lari dari panggilannya. Ini terjadi di tanah perjanjian loh. Tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan matunya. Coba kita kembali ke belakang sebentar. Bangsa Ibrani itu adalah bangsa yang belum mengenal Tuhannya. Bangsa ini hanya kenal bahwa nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub menyembah Allah yang hidup. Itulah sebabnya mereka itu ketika menyembah Allah, ketika mereka minta sama Tuhan, mereka itu berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel atau Allah Yakub. Dia akan berkata demikian karena dia merasa bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyangnya itu adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Dan setiap penderitaan mereka, keluh kesah mereka didengar loh oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Padahal mereka secara pribadi belum mengenal siapa Tuhan ini sebenarnya. Cuma dia tahu bahwa nenek moyang mereka, nenek moyang dia menyembah kepada Allah yang seperti ini. Itulah sebabnya ketika mereka dijajah di Mesir, ya, saking keluh kesahnya, saking susahnya, saking beratnya penderitaannya, sampai mereka itu berteriak, berkeluh kesah dan minta kepada Tuhan untuk melepaskan segala tekanan perbudakan di tanah Mesir ini tadi. Mereka berteriak pada Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan Allah yang hidup, Yesus yang hidup, itu mendengarkan doa mereka. Sehingga Tuhan mengirim hambanya Musa untuk datang kepada bangsa Ibrani ini tadi. Ya, Musa mendapatkan pengenalan secara pribadi dengan Allahnya. Ketika dia di padang gurun, dia melihat semak belukar itu terbakar, ada api, tetapi tidak terbakar. Sampai Musa ini heran, ada apa ini? Dan ketika itulah Tuhan memanggil Musa, Musa datanglah kemari, lepas kasutmu. Ya, lepas sepatumu, karena tanah yang kau injaknya adalah tanah yang kudus. Musa mengikuti perintah Tuhan, dilepas kasutnya, dia mendekat. Dan ketika dia mendekat, dia bertanya, siapakah engkau yang sebenarnya? Dan jawabnya, aku adalah aku. Yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh. Itu artinya, aku adalah aku. Inilah pertama kali Musa mengenal Tuhan. Tuhan yang disembah oleh bangsa Ibrani, Tuhan yang hidup. Dia membawa pengenalan ini tadi kepada umatnya, kepada orang-orang Ibrani yang hidup di tanah perbudakan. Bahwa Tuhan Allah, yakni Yahweh, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, telah memerintahkan kepadaku untuk membawa kamu keluar dari penderitaan ini tadi, dari perbudakan ini tadi, dan menjanjikan suatu harapan yang baru yang luar biasa, yakni tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan matunya. Nah, rencana Tuhan hendak mengeluarkan bangsa ini masuk tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan, supaya bangsa ini tadi bisa menyembah Tuhan secara benar, mengenal Tuhan secara benar. Bukan mereka mengenal Allah nenek moyangnya, bukan. Tapi mereka mengenal secara pribadi seperti Musa mengenal Allah. Tetapi yang ada di benak orang Ibrani, yakni mereka
bukan mau dibebaskan secara rohani, tapi mereka ingin dilepaskan secara jasmani dulu. Bawa kami keluar dulu, biar kami itu tidak kerja paksa. Bawa kami supaya kami itu makannya terjamin. Bawa kami keluar agar kami tidak mengalami siksaan maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak ada sama sekali di tanah Mesir. Nah, atas izin Tuhan, kurang lebih 3 juta jiwa ini tadi, suatu eksodus besar-besaran terjadi keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun, di mana nanti Tuhan akan menyediakan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan di padang gurun inilah Tuhan memerintahkan Musa, pilih abangmu Harun sebagai imam yang membawa untuk jemaat bangsa Ibrani ini tadi masuk mengenal aku. Dan buatlah tempat perkemahan, yakni dengan 3 ruangan, ya, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan ruang pelataran, ya, supaya mereka datang kepadaku dengan membawa korban persembahan, bukan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Sekalipun saat ini sudah dikatakan bahwa kita tidak membawa binatang-binatang persembahan lagi, tapi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yakni tubuh kita, yakni hidup kita, ya. Jadi persembahan yang paling berharga dari seluruh persembahan yang sudah dikenalkan kepada bangsa Ibrani adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, oke, kita lanjutin. Di situ Musa secara spesifik menunjukkan tempat ibadahnya. Musa secara spesifik juga mendudukkan Harun bersama anak-anaknya sebagai imam, yakni yang mengajarkan bagaimana caranya bangsa Israel membawa korban persembahan dan dipersembahkan kepada Tuhan, agar dosa mereka, penyakit mereka, beban mereka, semuanya diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ini yang diajarkan, kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Ibrani. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kalau bangsa ini makan kenyang dengan roti mana? Kalau bangsa ini minum dengan puas dari sumber mata air yang keluar secara mukjizat, kalau bangsa ini tidak kepanasan karena ada tiang awan, kalau bangsa ini tidak kedinginan karena ada tiang api, mereka pun nggak ada masalah, mereka pun baik-baik aja. Tetapi ketika sedikit ada masalah, yakni mereka berjalan tidak didapatkan sumber mata air, sudah berubah hatinya. Dan ketika mereka mengingat bahwa di Mesir itu mereka itu bisa makan daging, bisa makan ikan, makan mentimun, bawang bombay, bawang merah, bawang peri dengan tidak membayar apa-apa, keyakinannya mulai goyah. Dan mereka berkata, Musa, kamu bawa kita ke sini itu untuk apa? Kita ke tanah perjanjian itu sampai kapan? Kita itu sudah bertahun-tahun di padang gurun ini. Dengan hidup makan itu-itu aja. Minum kalau Tuhan tunjukkan kita bisa minum dari mata air yang berbuah-buah. Tetapi selebihnya ya kita itu harus menghemat untuk air minum. Kita itu harus berjalan tidak tahu kemana arah dan kapan batasnya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Dan kalau kamu tidak bisa memberikan kepuasan bagi jasmani kita, ya lebih baik kita pulang aja lah, kita ke Mesir lah. Aku teringat kok kita di Mesir makan daging. Aku teringat kok kita di Mesir makan ikan, mentimun, bawang pre, dan lain sebagainya tidak dengan membayar apa-apa. Ini yang ada di benak mereka. Belum lagi kalau mereka diserang oleh bangsa lain, bangsa yang kuat. Mereka bilang apa? Tuhan harus menolong kami. Tuhan harus membela kami. Kita nggak punya pemimpin, kita nggak pernah dilatih berperang, kita cuma disuruh kerja rodi pada waktu di Mesir. Dan secara luar biasa pula Tuhan menunjukkan orang-orang Israel yang bisa berperang. Yakni Yosua, juga Tuhan tunjukkan juga untuk bangsa Israel mereka bisa menang, bisa mengatasi musuhnya bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kekuatan Allah. Ini pun masih belum bisa mengena di hati bangsa Ibrani. Sama dengan jemaat kita dan orang-orang kita saat ini. Kalau keuangannya lagi baik-baik aja, kalau kehidupan bisnisnya, rumah tangganya, semua itu lagi enjoy, lagi makmur, rasanya kita nggak butuh Tuhan. Rasanya kita ingin menikmati semua hasil kerja kita, hasil karya kita, seluruh kekayaan kita.
Tetapi ketika ada problem, ketika ada masalah, dan ketika ada sakit penyakit, dan kita sudah tidak mampu mengatasi, dan sudah sampai pada ambang-ambang kita sudah angkat tangan, disitulah baru pengenalan akan Tuhan, disitulah baru kita mencari Tuhan. Nah, sama dengan bangsa Israel ini tadi, bangsa Ibrani yang ada di padang gurun ini tadi. Mereka itu pun selalu menegarkan tengkuknya dan mengeraskan kepalanya sehingga seperti batu, makanya disebut kepala batu. Tapi sesungguhnya mereka sendiri yang membuat tegar tengkuk dan keras kepala itu sendiri. Mereka itu ingin dipuaskan jasmaninya. Padahal pengenalan kebenaran akan firman Tuhan, pengenalan kebenaran akan Allah kita bukan secara jasmani. Tuhan mau kita mengenal secara rohani. Dan rohani itu pula yang menundukkan jiwa kita, rohani itu pula yang merubah karakter kita. Sehingga karakter yang ingin dipuaskan, karakter yang ingin menikmati, karakter ingin menangnya sendiri, dan karakter yang ingin dipandang, itu sirna berganti dengan karakter yang tunduk, sepenuhnya berhati hamba, karakter yang betul-betul bisa mengucap syukur dan menerima apa yang sudah Tuhan kasih. Nah, di situ ini bertolak belakang. Mereka itu mengikuti jasmaninya. Sehingga terjadilah sampai sungut-sungut hujatan-hujatan kepada Tuhan di padang gurun. Sampai Musa itu marah dengan segala upaya. Dan Tuhan itu sendiri tidak akan membawa masuk bangsa yang lahir di Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi anak-anak mereka yang lahir di padang gurun, ya, yang dibawa masuk Tuhan ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena ini memang lain jiwanya, dua orang ini. Musa pun hanya melihat dari jauh dan dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan matunya. Tetapi Musa ini pula yang sudah mengupgrade, ya, mengupdate, ya, memperbarui pola pikir dari bangsa ini yang tadinya mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sekarang diupdate oleh Musa. Untuk mereka itu mengenal Yahweh. Mereka sudah punya Tuhan seperti bangsa lain, tapi bukan dengan tata cara mendekatinya menyembah seperti bangsa lain. Mereka dikasih tata cara untuk menyembah Tuhannya yang benar, Yahweh ini tadi, dengan menunjuk Harun sebagai imam, dengan upacara-upacara yang harus dilakukan, dengan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ya, itu yang diberikan Musa untuk mengupdate bangsa ini tadi, sehingga nanti mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian sesuai seperti harapan Tuhan, yakni generasi yang baru, mereka yang tidak mengenal Mesir, tidak mengenal berhala-berhala Mesir, tidak mengenal makanan-makanan di Mesir. Mereka masuk tanah perjanjian diberikan pengenalan yang baru, yang hanya makan roti yang datang dari kerajaan sorga, mulai dari mereka lahir sampai mereka masuk tanah perjanjian. Sehingga mereka bisa menyembah Allah yang benar, menyembah Allah yang hidup dengan cara yang benar pula. Ini adalah harapan Tuhan, ini adalah rencana Tuhan. Supaya bangsa ini tadi dibedakan dari segala bangsa. Sehingga bangsa-bangsa yang lain tahu bahwa bangsa Israel, bangsa yang betul-betul menyembah Allah yang hidup. Nah, ketika mereka sampai tanah perjanjian, apakah sesuai dengan harapan Tuhan? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Di tanah perjanjian sampai zamannya Salomo, mereka membuat kerajaan itu menjadi termasyur sampai ke seluruh dunia. Dan mendirikan bait suci yang luar biasa besarnya, yang dahsyat sekali. Imam-imam pada waktu pentabisan, mereka itu mempersembahkan korban-korban sembelian, korban-korban bakaran kepada Tuhan. Hadirat Tuhan itu turun. Karena apa? Umatnya, rajanya, imamnya sehati, sejiwa, seroh, sepikir untuk mereka hanya terfokus kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun sampai imam-imam tadi tidak tahan berdiri. Mereka rebah. Begitu juga dengan pemuji-pemuji, penyembah-penyembah, pemain musik, peniup nafiri. Mereka semua nggak tahan dengan hadirat Allah. Dan tidak dikatakan bahwa di sini jemaatnya juga ikut rebah, roboh, nggak ada. Karena itu para imam, saking banyaknya imam,
Luar biasa kerajaan pada waktu zaman Salomo ini tadi. Rakyat dan rajanya dan imamnya sepakat hanya menyembah satu Allah, Yahweh, Tuhan yang hidup. Dan Tuhan turun secara luar biasa. Tetapi ketika Salomo sudah mati, dan negaranya tadi diwariskan kepada anaknya, pecah menjadi dua. Ya, yang satu Israel dengan ibu kotanya Samaria, satunya lagi kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya yang ada di Yerusalem. Kembali kepada Elia. Dan Elia ini tadi lagi bekerja, diterjunkan di dalam suatu misi yang ada di Samaria, di mana Ahab sebagai raja bangsa Israel memiliki istri yang bernama Isabel, yakni orang kafir, orang yang tidak percaya akan firman Allah. Tujuan dari Elia di sana untuk membuat Ahab itu kembali bertobat. Kerajaan pada waktu itu sekalipun dalam kondisi yang tidak berperang, sudah dipecat, tapi mereka tetap bisa menjadi satu kesatuan karena Raja Yehuda, yakni Yosafat, ya, yang ibu kotanya ada di Yerusalem, itu berbesanan dengan Ahab. Anaknya dikawinkan, ya, sehingga mereka menjadi besan. Seakan-akan secara de facto kerajaan ini sudah menjadi satu, besarnya sama dengan pada waktu Salomo memerintah, ya. Jadi boleh dikatakan hampir mendekati kesempurnaan. Disitulah Elia mengatakan, tinggal aku seorang diri Tuhan, yang kerja giat buat Tuhan. Dan kini aku diancam tidak dibunuh. Kalau sampai aku dibunuh, bagaimanakah umatmu? Bagaimanakah mereka? Siapa yang membuat mereka untuk mendekat kepada Tuhan? Ayat yang ke-18 kita baca. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Tetapi aku, kata Tuhan, akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, ternyata prediksi dari Elia itu salah bahwa dia seorang diri. Tuhan ternyata meninggalkan 7.000 orang yang tidak diketahui dan tidak dikenal, yang tidak menyembah kepada Baal, dan tetapi mereka itu dengan tulus untuk menyembah Tuhan. Detik saat kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, kita memproklamirkan diri kita, kita mengenalkan diri kita bahwa kita itu dipakai Tuhan seorang diri, ya, seperti Elia. Di situ Tuhan berbicara, engkau tidak menyembah aku, tidak memberikan pengenalan yang baru, tapi engkau justru mengenalkan dirimu sendiri. Nah, di situ tidak ada hadirat Tuhan, di situ tidak ada penyertaan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Tuhan mau untuk kita tidak terfokus kepada diri kita, tapi kita terfokus kepada Tuhan. Sehingga urapan Tuhan itu turun atas kita, dan jemaat umat yang melihat kita pun, melihat urapan bekerja atas kita, mereka pun akan berbalik mengikuti bagaimana firman itu mengajarkan supaya urapan itu mengurapi mereka juga. Nah, itu tujuan utama. Tapi terlalu banyak pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memfokuskan dirinya sendiri. Kita tuh bukan selebritis loh, kita tuh bukan selebgram yang kita terkenal di Instagram. Kita itu bukan YouTuber yang terkenal di YouTube. Dan kita itu bukan Facebooker yang terkenal di Facebook. Kita pun bukan TikTokers yang kita itu terkenal di TikTok. Nah, sampai di sini Tuhan menunjukkan, aku yang kau kenalkan, firmanku yang kau ajarkan, bukan dirimu sendiri. Kalau engkau memperkenalkan dirimu sendiri, apa bedanya engkau dengan Elia? Dan sejak saat itu, Tuhan tidak mempercayakan lagi pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang merubah atau merombak atau memperbarui bangsa Israel. Dan digantikan, Elia akan digantikan oleh Nabi Tuhan Elisa, digantikan dengan Hazael, digantikan juga dengan Yehu, ya. Jadi satu nabi digantikan dengan satu nabi Elisa, Elia digantikan satu nabi Elia dengan dua raja, Yehu dan Hazael, ya. Itu untuk menuntaskan pekerjaan atau visi Tuhan yang ada di Samaria. Ya. Mulai ada pengenalan, mulai ada upgrade. Untuk kita mengenal Tuhan, bukan seperti pada waktu di Mesir yang mengenal Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Tapi sama Musa sudah diupdate, ya, diperbarui untuk kita mengenal dengan nama Yahweh, ya.
untuk kita menyembah Tuhan membawa korban persembahan. Untuk kita menyembah Tuhan datang di rumah Tuhan. Untuk kita mendapatkan pengajaran yang benar dari para imam. Nah, ternyata Tuhan sampai di sini itu masih belum, umatnya ini belum bisa memenuhi harapan atau keinginan Tuhan. Makanya Tuhan sendiri bukan mengupdate lagi, tapi Tuhan mengupgrade, ya. Kalau diupdate itu cuma diperbarui, tapi kalau di-upgrade yaitu dirombak total rohaninya, pengenalannya akan Tuhan, bukan firman-Nya, ya. Dan bukan tata cara ibadahnya, bukan. Tetapi pengenalan kebenarannya dirombak total oleh Tuhan. Yuk kita buka sebentar di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, ya, ayat 21 dari Yohanes 4. Kata Yesus yang berkata, "Percayalah kepadaku, perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa yang bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Wow, ini yang dinamakan upgrade besar-besaran. Yesus sendiri datang ke Samaria pada waktu itu seperti Elia bekerja di Samaria. Yesus pun turun ke Samaria. Dia menjumpai seorang perempuan. Ketika dia minta minum, minta air sama perempuan itu, maka terjadilah dialog ini, ya. Karena perempuan ini berkata, orang Yahudi itu nggak ada yang minta minum sama orang Samaria, ya, karena orang Samaria tidak dipandang. Tapi Yesus berkata, akan tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Allah yang ada di gunung ini, di gunung Gerizim. Karena orang Samaria dengan kepercayaannya mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah yang ada di gunung Gerizim. Tetapi mereka yang di Yehuda, ibu kota Yerusalem, mereka mewarisi bait sucinya Salomo, mereka menyembah Tuhannya ada di bait suci. Tapi Yesus berkata, akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah tidak menyembah Tuhan yang ada di gunung Gerizim ini. Dan juga tidak menyembah Tuhan yang ada di Yerusalem. Wow. Lalu bagaimana maksudnya? Dengan kata lain, kalau kamu menyembah di tempat di mana di gunung Gerizim ini tadi yang dikatakan oleh bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi itu adalah Allah yang salah, kamu harus menyembah di bait suci. Tapi Yesus mengatakan, tidak ada Tuhan di bait suci, tidak ada Tuhan di gereja. Kenapa bisa demikian? Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Makanya kamu di gunung Gerizim, di tempat ini kamu menyembah Tuhan. Tetapi kami, kata Yesus, menyembah Allah yang kami kenal. Jadi di mana Allah yang kita kenal? Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di Nabi Yeskiel kita dikatakan bahwa aku, kata Tuhan, akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, yakni hati untuk mengenal aku dan mengenal firman-Ku, sehingga aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umat-Ku. Ternyata kita itu diberikan pengenalan akan roh Allah yang ada dalam tubuh kita. Saat kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Tuhan karuniakan rohnya di dalam hidup kita, di dalam diri kita, ya, dikaruniakan rohnya, sehingga dengan roh itu pula yang memimpin kita, mengajar kita, bahwa kita tuh bisa memanggil ya Allah, ya Bapa. Yakni kita tuh memanggil kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, ya. Itulah sebabnya perubahan upgrade total terjadi. Yang tadinya kita menyembah Tuhan ada di bait suci yang ditentukan waktunya oleh imam kepala, kita menyembah Tuhan harus membawa korban persembahan, korban binatang yang hidup dan lain sebagainya. Tetapi kini lewat Yesus, tubuhmu itu adalah bait Allah, bukan di bait suci, bukan di gunung Gerizim. Karena roh Allah diam tinggal di dalam kamu. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia sendiri akan dibinasakan oleh Allah. Jadi
pengenalan pribadi kita akan Tuhan, pengenalan pribadi kita akan firman Tuhan, itu yang menjadikan kita itu gereja yang hidup, yang bisa dibaca dimanapun kita berada. Dan setiap orang bisa membacanya, karena urapan itu bekerja atas kita. Haleluya. Dengan hal ini saya mengatakan bahwa kita tidak boleh ke gereja itu bukan. Kita datang di gereja untuk kita mendapatkan pengajaran firman yang benar dari para imam, daripada hamba Tuhan yang sudah ditunjuk. Tetapi pengenalan pribadi secara pribadi lepas pribadi, pengenalan pribadi dengan Tuhan itu ada di dalam kamar doa saudara. Itu yang berubah karakter saudara, watak saudara, keinginan saudara, sehingga dari keinginan hawa nafsu tadi dirubah menjadi keinginan roh. Saya katakan, kalau kita baik-baik saja, bisnis kita berjalan, keuangan kita lancar, rumah tangga kita tidak ada kendala, kita itu susah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ketika persoalan, problem, masalah itu datang dan sampai ambang batas yang kita sudah nggak mampu lagi untuk mengatasinya, kita baru mencari Tuhan. Disitulah kita baru tahu bahwa ikut Tuhan itu bukan hanya dipulihkan jasmaninya dulu, tetapi rohaninya dulu yang dipulihkan. Dan ketika rohanimu itu sudah dipulihkan, jasmani itu akan mengikuti. Berkat Tuhan itu akan mengikuti. Tapi dipulihkan dulu hatinya. Bukan untuk mencari kepuasan dulu, meninggikan diri kita sendiri, menampilkan diri sendiri, enggak. Tapi yang kita tampilkan kebenarannya, kita tampilkan firman-Nya, kita tampilkan dulu urapan Allah dulu. Baru semuanya nanti akan digenapi, semuanya akan dipenuhi. Ini yang dimaksud dengan firman yang di-upgrade oleh Yesus. Rohanimu dulu yang diperbarui, bukan jasmaninya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Oke, kita lanjutkan di 2 Korintus sebentar. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kalau dikatakan kami di sini itu saudara dan saya. Ya. Kami menerima pelayanan ini sehingga membuat kami tidak tawar hati. Kita yang tidak pernah sekolah Alkitab, kita yang tidak pernah dididik untuk menjadi imam, tapi kita ditentukan untuk melayani Tuhan, sehingga kita itu pun layak mendapatkan urapan nabi, urapan imam. Sekali lagi, kita yang tidak pernah dididik menjadi imam, kita yang tidak pernah sekolah Alkitab, tetapi kita ikut melayani Tuhan, dikatakan di sini bahwa kami, saudara dan saya, itu, yuk kita baca dulu ayatnya ya. Oleh kemurahan Allah, oleh kemurahan Tuhan, kami, saudara dan saya, telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan yang bagaimana? Pelayanan untuk memenangkan jiwa, pelayanan untuk menyampaikan urapan Allah, pelayanan untuk mengajarkan kebenaran firman Allah, agar mereka yang punya problem, punya masalah, bisa keluar dari problem dan masalahnya oleh karena mereka percaya terhadap firman Allah. Inilah yang dinamakan pelayanan. Ya, berikutnya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaiknya kami menyatakan kebenaran dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita menyampaikan firman Allah, mengajarkan firman Allah secara tulus, secara berani, secara tegas, secara lugas. Tidak memalsukan. Karena banyak sekali mereka-mereka itu yang memalsukan atau mereka itu mencari segala sesuatu dengan kedok mereka memberitakan firman Allah. Tapi sesungguhnya bukan melayani Tuhan, tapi yang dilayani adalah perutnya, yang dilayani adalah rumah tangganya, yang dilayani adalah istrinya. Bukan dilayani secara rohani, tapi dilayani secara jasmani. Jadi mereka masuk ladang Tuhan, tapi di balik itu mereka mencari penghasilan di sana untuk kehidupan dari keluarganya.
Sehingga kehidupan keluarganya tidak mencerminkan kehidupan keluarga hamba Tuhan yang kenal kebenaran, tapi mereka justru terikat oleh kemabukan dunia. Mereka berpesta pora, mereka, ya saya nggak melarang mereka tuh menggunakan aksesoris-aksesoris yang bermerek, itu nggak dilarang, ya kan? Tetapi sebaiknya kalau memang kamu tuh melayani Tuhan dan melayani gereja Tuhan, tidak menggunakan aksesoris-aksesoris yang demikian. Karena masih banyak gereja-gereja Tuhan yang masih butuh untuk mereka diangkat taraf hidupnya. Jadi buat apa kita melakukan gap, ya? Kita menggunakan aksesoris atau baju-baju bermerek, ya, branded, tetapi mereka itu masih ada di kelas jauh di bawah kita, yakni jauh di bawah kelayakan. Buat apa kita mengadakan gap sehingga antara yang kaya dan yang miskin itu terjadi suatu pemisahan? Buat apa? Itu tidak menjamin bahwa pelayanan itu bisa sukses. Karena apa? Mereka itu sudah merasa bahwa mereka itu warga kelas 2. Ya. Tetapi kalau kita tidak ada gap dengan kita menunjukkan kita tidak memakai segala sesuatu yang bisa membuat perbedaan, maka mereka itu pun merasa sehati, sejiwa, sepikir dengan kita, maka kita itu bisa saling renteng, saling bergandengan tangan untuk kita menurunkan hadirat Allah. Itu yang diperlukan. Tapi banyak yang dipalsukan. Sehingga kehidupan hamba Tuhan ini tadi, kehidupan nabi-nabi Tuhan ini jauh daripada kehidupan jemaat yang membentuk suatu gap, ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Makanya dikatakan di sini oleh Nabi Yesaya. Kita buka sebentar, nanti kita balik lagi. Yesaya 28. Yesaya 28 ayat yang ke-7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberikan keputusan. Keputusan-keputusan apa itu? Semua itu keluar dari mulut imam. Kamu jangan melakukan yang seperti ini. Kamu jangan melakukan yang seperti itu karena itu mengikuti hawa nafsu. Tapi lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah seperti yang diajarkan Tuhan. Maka jalanmu pun akan lurus, penuh dengan dadi, penuh dengan lemak. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti firman Tuhan. Seharusnya imam dan para nabi itu mengajarkan yang demikian. Tapi mereka sudah nggak bisa mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mereka palsukan karena otaknya, pikirannya sudah pening oleh karena arak, kemabukan akan kemewahan dunia. Kemabukan akan apa yang dunia berikan. Gak heran kalau para imam, para nabi itu banyak yang jatuh di dalam perzinahan, jatuh di dalam hal keuangan, jatuh di dalam hal pencitraan diri, jatuh di dalam hal-hal yang ingin menonjolkan dirinya sendiri. Mereka semua itu pada ikut kemasyuran-kemasyuran yang ditawarkan oleh dunia. Otaknya semua diisi dengan kemewahan-kemewahan dunia. Sehingga pening kepalanya ketika mereka jemaatnya ada yang datang untuk minta nasihat, untuk minta jalan keluar tentang firman Allah. Mereka goyang ngasih keputusan. Gimana aku harus berkata jujur, suamimu itu menjadi donatur terbesar di gereja kami. Dan sekarang istrinya datang kepada pendetanya, kepada imamnya, dia berkata, Pak, suamiku punya idaman lain. Wanita idaman lain, punya Will. Saya nggak tahu masih di mana, tapi saya sudah dengar kabarnya, saya sudah punya buktinya, cuma saya belum ketemu dengan personilnya. Nah, di sini tuh banyak juga para imam-imam itu yang goyang ketika dia memanggil orang ini tadi. Di satu sisi, kalau orang dikasih nasihat, dikasih kebenaran, dia tidak mau terima, dia keluar dari tempat pelayanannya, maka pelayanan dia itu pun akan terjun bebas pemasukannya, alias minus ya keuangannya. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Ini baru yang menyampaikan istrinya, jemaat yang lain belum tahu, belum tahu semua, dia jadi goyang. Ikut menyatakan kebenaran, siap-siap kehilangan income yang besar. Tapi kalau tidak dilakukan, umum tahu nanti bagaimana.
Jadi dia memberikan keputusan-keputusan yang tidak saklek, tidak tegas lagi, dengan keputusan yang berani lagi, tapi mulai goyang. Nah, itu yang dimaksud dengan di 2 Korintus tadi. Kita balik di 2 Korintus, ya. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik yang tidak memasukkan firman Allah, sebaiknya kami menyatakan kebenaran. Dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Hamba Tuhan itu harus tegas, harus berani menyampaikan kebenaran, ya. Jadi hamba Tuhan itu tidak kompromi, tidak populer, nggak masalah, tapi kita konsentrasi kepada Tuhan, tidak mementingkan nama, mau dihujat, mau namanya jelek, nggak pusing. Jangan seperti Elia tinggal aku seorang diri. No. Enggak. Masih ada 7.000 yang tersembunyi, yang kita belum tahu. Jangan beranggapan bahwa kita itu penting di hadapan Tuhan, bahwa kita itu dibutuhkan Tuhan. Jangan pernah merasa seperti itu. Saudara dan saya, kita sama di mata Tuhan, karena Tuhan tidak memandang bulu. Amin. Lanjut. Ayat ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jika kebenaran ini disampaikan dan mereka tidak bisa menerima upgrade, yakni pengenalan Tuhan secara rohani, secara besar-besaran, maka mereka itu ditentukan untuk binasa dan tidak ada kehidupan bagi mereka, tidak ada keselamatan bagi mereka. Ingat dulu kita mengenal Tuhan lewat doa, terus diupdate. Akhirnya hadirat Tuhan itu bisa turun, bukan hanya lewat doa, tapi lewat pujian dan penyembahan. Mulai terkenal PW, praise and worship, ya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, menurunkan hadirat Allah. Walaupun awal-awalnya banyak yang menentang tentang penyembahan, apa seperti ini, apa seperti ini. Toh akhirnya kita pun juga mengikuti dengan PW ini tadi, kita mengikuti dengan worship ini tadi, penyembahan ini tadi. Karena apa? Karena menurunkan hadirat Tuhan. Itu ada upgrade, ya. Jadi ada perubahan secara total dalam pengenalan kita akan Tuhan. Gereja Tuhan itu dari sehari ke sehari itu akan selalu diperbarui dan diubahkan. Pandemi terjadi pun itu seizin Tuhan. Dan ketika pandemi kita sudah nggak bisa ibadah, kita nggak bisa datang bertatap muka, tetapi kita bisa melakukan dengan multimedia, ya, dengan online. Ada tersedia khotbah-khotbah online, tersedia juga untuk mereka membagikan di media-media sosial. Makanya kita melihat media sosial itu kita harus bisa memilah-milah. Tidak seluruhnya itu jelek, ya, tetapi ada yang menaruh inti khotbahnya di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan segala macam pun silakan. Asal untuk tujuan baik, Tuhan itu pasti memberkatinya. Amin. Haleluya. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Wow, luar biasa. Ternyata dikatakan bahwa Kristus itu adalah fokus kita. Kita nggak usah berbalik atau kita menengok ke belakang. Kalau mereka memang masih tertutup untuk Injil, mereka nggak mau mendengar kebenaran firman Allah, kita tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun kita seorang diri, kita tidak seorang diri, ya. Masih banyak Tuhan menyisakan orang-orang yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau zaman Elia aja di Samaria Tuhan menyediakan 7.000, saya percaya di zaman saudara dan saya lebih dari 7 miliar orang, ya. Sekalipun penduduk bumi ini belum mencapai segitu, tapi saya percaya Tuhan akan menyediakan lebih banyak orang lagi untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur. Di pagi hari ini Engkau memberikan pengenalan kebenaran firman-Mu untuk kami mengikuti Engkau bukan dengan secara monoton. Kalau dulu begitu, sekarang begini, dan yang kadang tetap begitu. Tidak Tuhan, tapi Engkau selalu memperbarui dari sehari ke sehari, seperti memperbarui akal budi pikiran kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau di dalam roh dan kebenaran.
Tuhan bisa memakai segala media, segala cara. Entah itu di medsos, entah itu di media-media yang lain. Firman-Mu tetap disampaikan kepada umat-Mu di seluruh permukaan bumi. Di mana ada hati yang haus dan lapar, mereka pun akan menemukan channel-channel di mana firman ini diberitakan. Dan ini akan menjadikan jejak digital, tidak akan pernah terhapuskan sampai kapanpun juga. Sehingga ketika kami sudah dipanggil oleh Tuhan, anak kami pun masih bisa mengikuti, cucu kami pun bisa mengikuti, cicit kami pun masih bisa menemukan, karena jejak digital yang tidak pernah terhapus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.